Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Allah, Elohim, dan Theos. Untuk itu silakan subscribe, like, dan share renungan ini. Tuhan memberkati. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bahasa Ibraninya tertulis Bereshit bara Elohim et hasamayim wet ha-reb. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 1 tertulis demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya adalah en arse en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Atau bahasa Ibrani tertulis demikian, Bereshit haya, hadabar fahadabar haya, et Elohim fahadabar haya Elohim. Asal kata Allah. Kata Allah berasal dari bahasa Arab. Kata ini bukan hanya digunakan oleh umat Muslim, tapi juga oleh umat Kristen yang berbahasa Arab. Bagi umat Muslim, Allah adalah nama Tuhan. Tapi bagi umat Kristen, Allah merujuk pada YHWH. Umat Kristen berbahasa Arab umumnya menggabung kata Allah dengan kata lain, misalnya Allah Al-Bab, artinya Allah Bapa. Muncul perdebatan atas sebutan nama Allah. Akhir-akhir ini sebutan Allah ramai dibicarakan dan diperdebatkan, baik antara Kristen dan Muslim, maupun di kalangan umat Kristen sendiri. Para penganut Muslim Malaysia berkeberatan umat Kristen menggunakan nama Allah yang diklaim sebagai nama Tuhan mereka. Sebaliknya di Indonesia, ada sebagian umat Kristen menolak menggunakan kata Allah karena menganggap itu berasal dari nama berhala. Buku Who is This Allah? Penolakan kata Allah oleh sebagian umat Kristen di Indonesia bersumber dari sebuah buku berjudul Who is This Allah? Yang ditulis Januari 2008 oleh penulis orientalis G.J.O. Mosai. Menurut penjelasan penulis, buku ini ditulis terkait dengan serangan teroris yang menghancurkan menara The World Trade Center dan gedung Pentagon 11 September 2001. Beliau bertanya-tanya, mengapa para teroris bertindak atas nama Allah? Siapakah Allah mereka itu? Setelah melakukan penyelidikan atas situs dan naskah kuno, dan juga dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan kata Allah, lalu Mosai menyimpulkan dan menjelaskan dalam bukunya bahwa nama Allah itu berasal dari nama Dewa Bulan bangsa Arab. Terjadi penolakan terhadap nama Allah. Maka hebohlah beberapa orang Kristen yang terpengaruh buku itu. Mereka menolak keras sebutan Allah itu dan mengajak umat Kristen lain agar juga menolak nama itu. Mereka menganjurkan agar kata Allah diganti dengan Elohim. Bahkan ada yang menyarankan mengganti kata Allah dengan Yahweh. Tentu saja mengganti dengan Yahweh tidak tepat, sebab kata Allah bukan berasal dari YHWH, tetapi dari bahasa Ibrani Elohim Perjanjian Lama dan dari bahasa Yunani Theos Perjanjian Baru. Mari kita mempelajari Elohim dan Theos. Bangsa Israel menyembah Elohim. Di samping YHWH dan Adonai, bangsa Israel juga menyembah Elohim. Akulah Allah, Elohim, ayahmu. Allah Elohim, Abraham. Allah Elohim, Ishak. Dan Allah Elohim, Yakub. Keluaran 3 ayat 6a. Dalam terjemahan kitab Septuaginta, LXX, para tokoh Yahudi menerjemahkan kata Elohim menjadi Theos. Dalam Alkitab lain, kata Elohim dan Theos diterjemahkan menjadi Allah. Siapakah Elohim? Elohim adalah pencipta alam semesta, yaitu Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada umumnya Elohim merujuk pada Allah sejati yang berpadanan dengan nama YHWH. Elohim adalah kata benda jamak.
Bentuk jamak ini untuk menyatakan keagungannya. Walaupun berbentuk jamak, namun pengertiannya tunggal, sebab Allah itu tunggal. Bentuk tunggal dari Elohim adalah Eloah. Terkadang Elohim disingkat El. Namun harus diketahui bahwa kata Elohim itu bukan hanya untuk YHWH, tetapi juga digunakan untuk dewa, berhala, kafir, dan manusia. Nah, Elohim dalam konteks Tuhan bangsa Israel berarti sang pencipta. Pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan atau YHWH, Allah Elohim atau Elohim menjadikan bumi dan langit, Kejadian 2 ayat 4. Bisa juga sebagai Raja semesta, sebab Allah atau Elohim adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, Mazmur 47 ayat 8. Atau Allah sang hakim. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah atau Elohim sendirilah hakim, Mazmur 50 ayat 6. Dia juga bisa sebagai sang penguasa atau Adonai. Aku hendak bersyukur padamu, ya Tuhan, Adonai, Allahku, Elohai, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Atau juga bisa berarti juru selamat. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, Eloheika, sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah, Elohim kecil, huruf kecil, kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Hosea 13 ayat 4. Atau yang setia. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, Eloheika, dialah Allah, Ha Elohim, Allah yang setia, Ha-El Hane Eman, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih padanya, dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat 9. Pengasih dan penyayang. Sebab Tuhan Allahmu, Eloheika, adalah Allah penyayang, El-Rahum. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 4 ayat 31. Atau yang benar, Tuhan adalah Allah, Elohim, yang benar. Yeremia 10 ayat 10. Elohim dalam konteks dewa berhala. Allah atau Elohim, segala bangsa adalah berhala. 1 Tawarikh 16 ayat 26, Mazmur 96 ayat 5. Sekarang ku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, Elohim huruf kecil, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Keluaran 18 ayat 11. Nama Allah, Elohim huruf kecil, lain, janganlah kau panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Keluaran 23 ayat 13. Elohim dalam konteks manusia. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah, atau Elohim huruf kecil, bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Keluaran 7 ayat 1. Kemudian dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam era Perjanjian Baru, bangsa Israel tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa pergaulan, tapi menggunakan bahasa Yunani, Aram, dan Latin. Karena itu para penulis Perjanjian Baru tidak menulis teks dalam bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani dan sebagian bahasa Aram. Jadi dalam Perjanjian Baru tidak tertulis Elohim, tapi Theos. Contoh penggunaan bahasa Aram dalam Perjanjian Baru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Penggunaan kata Theos. Theos digunakan bagi Tuhan maupun bagi dewa berhala dan manusia. Jika digunakan bagi Tuhan, Theos diterjemahkan lai menjadi Allah. Tapi jika
Bagi berhala dan manusia, Theos diterjemahkan menjadi Allah huruf kecil. Kata Theos bagi Allah sejati. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Theos, dan firman itu adalah Allah, Theos. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah, Theos, Bapa, Father, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. 1 Korintus 15 ayat 24. Kata Theos bagi dewa berhala. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, berkecil Theos, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, Theos, dan banyak Tuhan yang demikian. 1 Korintus 8 ayat 5. Kemudian kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah, huruf kecil, Theos yang akan berjalan di depan kami. Kisah 7 ayat 40 bagian A. Kemudian ada lagi, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu persembahkan diri kepada Allah-Allah Theos, huruf kecil, yang pada hakikatnya bukan Allah. Galatia 4 ayat 8. Kata Theos juga bagi manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, huruf kecil, Theos. Yohanes 10 ayat 34. Kemudian tertulis juga demikian, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Dalam kurung Herodes, ini suara Allah, huruf kecil, Theos, dan bukan suara manusia. Kisah 12 ayat 22. Bagaimana jika kata Allah dihilangkan? Kita sudah memahami kata Allah itu berasal dari Elohim dan Theos. Bagaimana kalau kita mengganti Allah dengan kedua kata itu? Untuk perjanjian lama, Allah berasal dari Elohim. Namun persoalan yang harus dipikirkan adalah kata Elohim itu banyak perubahannya. Misalnya, Allahku berasal dari Elohai, bukan Elohimku. Allahmu dari Elohika, bukan Elohimmu. Allah yang setia adalah Ha'al Haneman. Allah penyayang adalah El-Rahum dari perubahan lainnya. Jadi tidak asal ganti dengan kata Elohim. Sedangkan dalam perjanjian baru, asal kata Allah adalah Theos, bukan Elohim. Jadi kalau kita menggunakan kata Elohim, tidak sesuai dengan naskah aslinya. Akibatnya akan ada dua sebutan untuk Allah, yaitu Elohim dan Theos. Karena itu pahami Elohim dan Theos dengan baik. Kata Elohim dan Theos tidak hanya merujuk pada Tuhan, tapi juga kepada dewa berhala dan manusia, sama seperti kata Allah. Jadi kalau kita menolak kata Allah karena dianggap nama berhala, kita juga harus menolak kedua kata itu. Karena itu marilah kita memahami kata Allah itu sesuai dengan konteks, tanpa harus menggantinya. Semoga bermanfaat.